Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsolidasi laporan keuangan. Kebetulan saya Maulana Zidan, FM Mahir 173. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi bisnis yang dilakukan melalui akuisisi saham. Kombinasi bisnis melalui akuisisi saham adalah suatu bentuk penggabungan usaha di mana suatu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain. Bisa juga disebut dengan target dengan cara membeli saham-saham yang beredar. Dengan mengakuisisi lebih dari 50% saham yang memberikan suara, perusahaan mengakuisisi dapat mengendalikan kebijakan operasional dan keuangan perusahaan target. Sehingga target tersebut menjadikan anak perusahaan dari perusahaan yang akan mengakuisisi. Dalam praktiknya, akuisisi saham dicatat menggunakan metode akuisisi di mana yang pertama, nilai imbalan yang disilakan baik dalam bentuk kas, penerbitan saham atau instrumen lain diukur pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Lalu yang kedua, aset dan liabilitas yang diambil alih diukur pada nilai wajarnya. Selisih antara nilai imbalan yang diberikan dari nilai wajar atau aset neto yang diperoleh akan diakui sebagai goodwill apabila imbalan yang diberikan lebih besar atau sebagai laba dari pembelian dengan diskon apabila sebaliknya. Yang ketiga, jika pengakuisisi tidak mengakuisisi 100% saham target, maka kepentingan non pengendali juga harus diukur dan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Metode ini memungkinkan perusahaan induk untuk tidak mencatat masing-masing aset dan liabilitas perusahaan target secara terpisah dalam laporan keuangannya sendiri, melainkan mencatat investasi pada anak perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggabungkan seluruh akun perusahaan, induk dan anak perusahaan seolah-olah mereka merupakan satu entitas tunggal. Lalu akuisisi saham sering dilakukan untuk mencapai sinergi operasional, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Penerapan metode ini diatur dalam PSAK yang memberikan pedoman tentang pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan kombinasi bisnis. Selanjutnya, entitas pelapor. Entitas pelapor yang baru bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada pemegang saham dan kreditur entitas induk dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Akuisisi membawa dua perusahaan yang sebelumnya terpisah di bawah kendali satu tim manajemen. Meskipun kedua perusahaan tetap akan sebagai entitas hukum yang terpisah, akuisisi menciptakan entitas pelaporan baru yang mencakup semua operasi yang dikendalikan manajemen perusahaan induk. Ketika suatu investasi dalam saham dengan hak suara menciptakan hubungan induk anak perusahaan, maka entitas yang membeli atau induk perusahaan dan entitas yang diakuisisi atau anak perusahaan tetap berfungsi sebagai entitas yang terpisah dan menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara terpisah. Laporan keuangan entitas induk dan entitas anak yang terpisahkan dikonversikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha entitas gabungan. Selanjutnya, hubungan induk dan anak perusahaan. Yang pertama, perusahaan induk adalah entitas yang memiliki kendali atas entitas lain dengan kepemilikan lebih dari 50% saham yang memberikan hak suara sehingga mampu mengarahkan kebijakan operasional dan keuangan. Lalu yang kedua, anak perusahaan merupakan entitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan saham atau melalui perjanjian lainnya. Lalu laporan konsolidasi menyajikan informasi keuangan secara menyeluruh dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan digabungkan seolah-olah mereka merupakan satu entitas tunggal. Lalu selanjutnya pengendalian adalah dasar utama konsolidasi. Pengendalian terjadi jika perusahaan induk memiliki suara yang cukup lebih dari 50% atau melalui perjanjian lainnya untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan. Lalu pada good corporate
governance menjadi landasan hubungan antara induk dan anak yang mencakup mekanisme pengawasan melalui penempatan wakil perusahaan induk di direksi atau dewan komisaris anak. Lalu dalam praktik perusahaan induk menyusun laporan keuangan kondisi konsolidasi yang mencakup seluruh anak perusahaan. Data keuangan yang anak dikumpulkan anak harus disusulkan agar sesuai dengan kebijakan akuntansi induk. Selanjutnya kebijakan konsolidasi. Syarat umum untuk konsolidasi adalah kepemilikan lebih dari 50% saham dengan hak suara di perusahaan lain berdasarkan GAP. Dan pada perusahaan ini, anak perusahaan dapat dikecualikan dari konsolidasi dalam beberapa situasi. Yang pertama, ketika pengendalian tidak berada pada pemilik mayoritas. Kedua, pembentukan usaha patungan. Ketiga, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu usaha. Keempat, perolehan aset dan liabilitas keuangan dari suatu konsolidasi entitas berrelasi yang merupakan suatu entitas pembiayaan yang dijamin dengan argumen. Dan 5, kombinasi antara entitas nirlaba atau akuisisi usaha nirlaba oleh entitas nirlaba. Pengendalian tidak berada pada pemilik mayoritas jika anak perusahaan berada dalam reorganisasi hukum atau kebangkrutan atau beroperasi di bawah pembatasan nilai tukar mata uang asing yang berat, pengawasan atau ketidakpastian lain yang diberikan oleh pemerintah. GAP mensyaratkan daftar pengungkapan yang luas. Pengungkapan diperlukan untuk yang pertama, periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Nah, periode pelaporan ini terdiri dari informasi umum tentang kombinasi bisnis seperti nama, target, dan tanggal akuisisi. Lalu ada informasi mengenai goodwill atau keuntungan pembelian dengan tawar-menawar. Lalu ada sifat, persyaratan, dan nilai wajar imbalan yang dialihkan. Lalu ada rincian mengenai aset, liabilitas, dan kepentingan non-pengendali tertentu. Lalu ada pengurangan penyisian, penilaian aset pajak tanggungan yang telah ada sebelumnya dari pembeli. Lalu ada informasi tentang transaksi yang dicatat secara terpisah dari kombinasi bisnis. Lalu ada informasi tentang akuisisi bertahap. Lalu yang kedua ada kombinasi bisnis yang terjadi setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Lalu ketiga ada jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Lalu yang keempat terakhir ada penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis. Selanjutnya, entitas induk dan entitas anak dengan periode fiskal yang berbeda. Jika periode fiskal entitas induk dan entitas anak berbeda, maka laporan keuangan konsolidasi disusun untuk dan pada akhir periode fiskal entitas induk. Jika perbedaan periode fiskal tidak lebih dari 3 bulan, biasanya laporan anak perusahaan dapat diterima untuk menggunakan laporan fiskal anak perusahaan untuk tujuan konsolidasi dengan pengungkapan dampak dari peristiwa-peristiwa yang mengintervensi yang secara material mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi. Jika tidak, laporan anak perusahaan harus disesuaikan agar sesuai sedekat mungkin dengan periode fiskal perusahaan induk. Lalu selanjutnya ada membiayai akuisisi. Investor dapat membayar tunai, menjual saham biasa yang telah diautorisasi namun belum diterbitkan. Lalu bisa menerbitkan saham preferen, menjual surat utang atau obligasi, atau menggunakan beberapa kombinasi dari instrumen keuangan ini. Keputusan pembiayaan dapat menjadi penting secara strategis. Saham bisa disertai dengan hak suara, dan akuisisi yang sangat besar dapat membuat manajemen kehilangan kendali atas hak suaranya. Saham yang tidak memiliki hak suara atau alternatif pembiayaan lainnya berguna dalam kasus-kasus di mana mempertahankan kontrol suara merupakan pertimbangan penting. Lalu selanjutnya neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas konsolidasi adalah entitas pelaporan fiktif atau konseptual. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa entitas hukum dan akuntansi yang terpisah dari entitas induk dan anak perusahaan dapat digabungkan menjadi satu kesatuan laporan keuangan yang bermakna untuk tujuan pelaporan eksternal. Perlu dicatat bahwa entitas konsolidasi tidak memiliki transaksi dan tidak memiliki buku besar konsolidasi. Lalu selanjutnya induksi perusahaan mengakuisisi 100% anak perusahaan pada nilai buku.
Jadi pada gambar 32 menunjukkan perbedaan mendasar antara neraca perusahaan terpisah dan neraca konsolidasi. Pop Corporation mengakuisisi 100% dari Sun Corporation pada nilai buku dan nilai wajarnya sebesar $80.000. Dalam dalam sebuah akuisisi pada tanggal 1 Januari 2016 menunjukkan neraca yang disiapkan segera setelah investasi. Investasi pada Sun Pop muncul di neraca terpisah Pop, tetapi tidak ada dalam neraca konsolidasi untuk Pop dan anak perusahaan. Ketika menyusun neraca, kami mengeliminasi akun investasi pada anak perusahaan atau pembukuan Pop dan akun ekuitas pemegang saham pembukuan anak perusahaan karena keduanya bersifat resiprokal. Keduanya mewakili aset bersih anak perusahaan. Pada tanggal 1 Januari 2016, kami mengembangkan akun-akun non-timbal balik dari Pop dan Sun dan memasukkan ke dalam neraca konsolidasi Corporation dan entitas sana. Perlu diperhatikan bahwa neraca konsolidasi bukan hanya penjumlahan saldo akun-akun afiliasi. Kami mengeliminasi akun-akun resiprokal dalam proses konsolidasi dan hanya menggabungkan akun-akun yang tidak resiprokal. Modal saham yang muncul dalam neraca konsolidasi adalah modal saham perusahaan induk dan saldo laba konsolidasi adalah saldo laba perusahaan induk. Jadi pada slide ini merupakan gambar 3.2 yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi ini ada aset dari laporan perusahaan induk Pop dan perusahaan Son dan mengakuisisi Pop mengakuisisi 100% dari anak perusahaan Son. Selanjutnya ini ada induk perusahaan mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan goodwill. Jadi ini masih dari yang berhubungan dengan gambar 3.2. Jadi ini adalah merupakan 3.3. Jadi entry eliminasi direproduksi dalam pada jurnal umum untuk memudahkan referensi. Capital stock Son, retained earnings Son, lalu goodwill pada investment in Son. Jadi entry seperti yang ditujukan pada gambar di atas hanyalah penyesuaian dan eliminasi di kertas kerja dan tidak dicatat di akun-akun perusahaan induk atau anak perusahaan. Entry tersebut tidak akan pernah di jurnal atau diposting. Tujuannya hanya untuk memfasilitasi penyelesaian kertas kerja, untuk mengonsolidasikan induk dan anak perusahaan dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tertentu. Dalam gambar tersebut, entry kertas kerja dihasil dengan untuk menghindari kerancunan dengan entry jurnal yang sebenarnya yang dicatat dalam akun perusahaan induk dan anak perusahaan. Pada periode mendatang, selisih antara saldo akun investasi dan ekuitas anak perusahaan akan menurun jika dan hanya jika goodwill dihapuskan karena penurunan nilai. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk kepada subbab selanjutnya yaitu non-controlling interest. Nah, di kasus ini parent atau perusahaan induk mengakuisisi 90% dan perusahaan anak dengan goodwill. Lalu didapati bahwa perusahaan induk ini memiliki saham kurang dari 100%. Maka poin-poin yang dapat kita jabarkan yaitu non-controlling interest ini merepresentasikan minority stakeholders. Lalu bagian minority stakeholders atau non-controlling interest ini adalah bagian dari stakeholders equity. Lalu non-controlling interest ini diukur pada fair value. Sehingga contoh yang dapat saya bagikan di sini adalah induk membayar mengakuisisi sebesar 50.000 untuk 70% saham. Nah, sehingga untuk kita bisa menentukan 100%-nya itu ialah kita menggunakan
rumus 50.000 dibagi 70% dengan didapati nilai sebesar 71.428 untuk 100% interestnya. Lalu minority share-nya itu kita dapati 30%. Nah, 30% itu dari 100% dikurangi 70% tadi, lalu dikali dengan full investasinya sebesar 71.428 sehingga didapati nilai minority share sebesar 21.428. Nah, 21.428 ini juga kita bisa dapatkan langsung dari full investasi dikurangi dengan jumlah yang kita bayarkan untuk 70% interest tadi. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini dikatakan bahwa POP membayar sejumlah uang sebesar 90.000 untuk 90% interest. Nah, untuk kita mencari 100% interestnya, kita harus menghitung dengan rumus yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, sehingga didapati rumus yaitu 90.000 dibagi dengan 90% interest. Maka didapati hasil 100.000. Nah, 100.000 ini adalah 100% interest dari perusahaan POP tersebut. Sehingga didapati bahwa 90.000 itu adalah controlling interest atau perusahaan induk dan sisanya yaitu 10.000 adalah non-controlling interest. Maka didapati juga di soal bahwa fair value sebesar 80.000 juga book value-nya sebesar 80.000. Nah, soal yang saya ambil ini soal dari buku, sehingga jika kita mau lihat dari buku soalnya itu berhubungan dengan subbab sebelumnya, sehingga kita menjurnal seperti pada subbab selanjutnya juga, yaitu capital stock SON sebesar 60 di sisi debit, retained earnings SON sebesar 20 juga di debit. Maka karena di sini total cost akuisisinya adalah 100.000 dan fair value-nya adalah 80.000, maka didapati goodwill sebesar 20.000. Maka dicatat di jurnal eliminasi sebesar goodwill 20.000 di sisi debit. Maka kita harus mencatat investment interest yang sudah kita hitung tadi, yaitu investment in SON-nya sebesar 90 dan non-controlling interest sebesar 10 di sisi kredit. Selanjutnya kita akan mencatat neraca setelah melakukan penjurnalan akuisisi. Di sini kita bisa lihat di sisi debit terdapat capital stock sebesar 60, return earning sebesar 20 dan sisanya adalah goodwill sebesar 20. Langsung kita include atau masukkan ke dalam neraca. Di sini di sisi goodwill debit sebesar 20, maka di consolidate balance sheet-nya sebesar 20, maka akan terjadi penjumlahan total dari aset bertambah 20, maka jumlah totalnya adalah 380. Lalu sisanya adalah capital stock sebesar 60 dan return earning sebesar 20 di sisi debit, maka akan terjadi pengurangan sehingga di consolidated balance sheet akan dinolkan atau dihilangkan. Lalu di sisi kredit sendiri ada investment in SON sebesar 90 dan non-controlling interest sebesar 10, maka langsung di include atau dimasukkan ke dalam sisi kredit di neraca sebesar 100, karena 90 dan 10 itu adalah 100 total dari seluruh acquisition cost-nya. Maka di sisi investment in SON di sisi kredit ditambah sebesar 100, maka akan balance adjustment and elimination-nya dari sisi debit 100 dan sisi kredit 100. Oke, lalu mencatat neraca setelah akuisisi. Jadi dalam konteks ini terdapat dua buah perusahaan, di mana ada neraca POP dan SON Corporation pada tanggal 31 Desember 2016, 1 tahun setelah diakuisisi. Ini terdapat beberapa hal yang memang akan ada fair value dan book value yang akan kita nanti ada beberapa yang kita hapuskan atau beberapa yang kita memang
kurangkan sebagai ekses dan lain sebagainya. Yang di sini terdapat informasi bahwa POP itu memperoleh 90% saham di Son seharga $90.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Ketika ekuitas pemegang saham Son pada nilai bukunya itu adalah $80.000. Lalu hutang usaha Son itu $10.000, itu udah termasuk yang terutang kepada POP. Lalu selama tahun 2016, Son memperoleh pendapatan sebesar $40.000 dan mendeklarasikan dividen sebesar $20.000. Terdapat neraca yang tertampil di sini, di mana ada kiri merupakan POP dan yang kanan merupakan Son. Di sini terdapat perbedaan dari total asetnya dan total equity-nya, begitu. Next. Lalu kita perlu untuk menghitung terlebih dahulu saldo akun investasinya pada tanggal 31 Desember 2016 itu berapa. Yang pertama, terdapat investasi awalnya pada tanggal 1 Januari 2016 yaitu $90.000, terdapat pada soal yang sudah ini memperoleh 90%, dimana kalau 90% sudah termasuk pengendalian, yang dimana cara menulisnya itu sudah termasuk konsolidasi laporan keuangannya. Lalu kita perlu menambahkan 90% dari laba bersih Son sebesar $40.000, karena kan di sini Son memperoleh laba sebesar $90.000 kan. Nah, itu perlu kita tambahkan dengan laba bersih dari Son sebesar $36.000 setelah dikalikan dengan 90%. Lalu tahun 2016 itu perlu dikurangi dengan dividen, karena dividennya itu dibagikan senilai 90% dari dividen, yaitu $18.000, sehingga diperoleh saldo akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah $108.000. Lalu untuk pada mencatat neraca setelah akuisisi, ini terjadi beberapa jurnal yang memang harus dienolkan atau harus dikurangi. Pada A, itu terjadi capital stock dan retained earnings itu harus dienolkan, dan goodwill perusahaan ini terjadi goodwill karena nilai kosnya lebih besar daripada nilai buku. Kemudian investment in Son itu perlu kita nolkan karena ibaratnya perusahaan tersebut sudah mengakuisisi perusahaan dari POP. Lalu terjadinya non controlling interest, yang dimana tujuan dari semua hal ini adalah untuk to eliminate reciprocal investment and equity balance, record goodwill, and enter the non-controlling interest. Jadi nilai dari non-controlling interest terdapat dari $120.000 dikali 10%. Lalu yang kedua ada dividends payable dikurangi 18 dan dividends receivable dikurangi 18, yang dimana itu terdapat dari 90% dikali 20.000 dividen yang dibagikan. Lalu accounts payable-nya dikurangi 10 dan other current asset-nya dikurangi 10 juga. Jadi ini untuk mengeliminasi intercompany account receivable dan account payable-nya. Lalu saya tampilkan kedua neraca dari Palm Corporation dan Sun Corporation. Dalam konteks ini fair value-nya terjadi lebih besar, yaitu senilai $19.500 dan untuk Sun Corporation $1.000 pada nilai fair value-nya. Lalu dalam hal ini tercatat bahwa fair value salah satu perusahaan, yaitu di mana Palm Corporation and its 90% owned subsidiary Sun Corporation in thousand. Jadi fair value-nya sendiri yang dibeli oleh perusahaan senilai 90% adalah $10.200. Nah, dalam hal ini implied fair value-nya tidak diketahui, jadi kita perlu untuk membaginya dengan 90%, yang dimana 100 per 90 dikali 10.200, sehingga diperoleh $11.333. Nah, terjadi book value of Sun net asset, di mana aset dikurangi liabilitas, yaitu senilai 5.900, sehingga diperoleh total excess of fair value over book value adalah 5.433. Nah, lalu karena tadi pada Sun Corporation terjadi perbedaan dari fair value dan book value, maka perlu untuk di excess allocate. Jadi inventories-nya adalah 600 pada fair value dan book value-nya 500, sehingga terjadi excess allocate-nya $100, dan tanahnya juga terjadi excess allocate $200, building-nya $1.000, dan equipment-nya
terjadi penurunan dari fair value-nya, yaitu adalah 300 US dollar, dan notes payable-nya adalah 100 US dollar, sehingga total allocated to identifiable net asset-nya adalah 1100 US dollar, di mana remainder allocated to goodwill-nya itu adalah 4333. Jadi ini untuk membalancekan sehingga diperoleh total excess of fair value over book value-nya adalah 5433 US dollar, sama dengan total excess of fair value over book value yang di atas. Nah, karena tadi kita sudah menghitung berapa yang harus kita amortisasi, berapa yang harus kita amortisasi ekses, itu kita bisa langsung menggabungkan kedua neraca perusahaan tersebut. Jadi ada yang perlu di adjustment dan ada yang perlu dieliminasi. Jadi dari kedua perusahaan itu, inventory-nya kan tadi bertambah senilai 100 kan, karena terjadi nilai fair value-nya yang lebih besar. Nah, lalu amortize excess-nya bertambah di sisi debit, yaitu senilai 5433. Kemudian ada common stock di mana ini senilai 10 dolar per lembarnya, yaitu 4000 US dollar. Additional paid in cash-nya adalah 1000 US dollar, di mana ini merupakan selisih dari investment in Sun dan non controlling interest. Kemudian return earnings-nya adalah 900 US dollar untuk mengenolkan. Lalu terjadi inventories-nya bertambah di sisi debit, yaitu senilai 100 karena fair value-nya lebih gede daripada book value. Lalu tanahnya juga bertambah 200, building nets-nya juga bertambah senilai 1000. Kemudian terjadi goodwill, di mana terjadi goodwill cost-nya itu lebih besar dibandingkan book value-nya, sehingga senilai 4333 US dollar. Kemudian ada notes payable-nya juga senilai 100 bertambah di sisi credit, dan equipment netnya yaitu 300, dimana equipmentnya ini berkurang ya. Kemudian unamortized excess-nya juga berkurang di sisi aset senilai 5433. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang pengaruh amortisasi terhadap neraca konsolidasi setelah akuisisi. Nah, untuk contoh soalnya sendiri itu ada dampak kelebihan amortisasi itu sebesar 5.433.000, dan kita itu asumsikan itu untuk pendapatan tahun 2017 dalam ribuan, yaitu itu ada pendapatan bersusun senilai 800, lalu ada pendapatan PAM tidak termasuk pendapatan dari sun itu senilai 2.523,5, lalu itu ada dividen yang dibayarkan pada tahun 2017 itu ada sun itu 300 dan PAM itu 1.500. Lalu untuk amortisasi kelebihannya itu persediaan yang dinilai terlalu rendah dijual pada 2017, tanah dinilai terlalu rendah, yaitu goodwill tanpa amortisasi ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada pada tanggal 31 Desember, investasi PAM di Sun memiliki saldo sebesar 10.501.500 yang terdiri dari biaya awal sebesarnya itu 10.200.000 ditambah dengan pendapatan investasi sebesar 571.500 dari Sun dikurangi dengan dividen yang diterima dari Sun sebesar 270.000. Nah, untuk pendapatan PAM dari Sun untuk tahun 2017 dihitung berdasarkan konsolidasi satu baris bagi berikut. Nah, ini dalam bentuk ribuan, 90% dari laba bersih Sun yang dilaporkan 800 itu 720.000. Nah, bagian amortisasi PAM sebesar 90% pada saham tidak yang dinilai terlalu tinggi itu 54, itu dari 300.000 bagi 5 kali 90%. Lalu itu dikurangin sama amortisasi bagian PAM dari kelebihan yang dialokasikan ke persediaan tanah bangunan dan pendapatan dari Sun. Itu ada 90.000, 22,5, 90. Nah, itu total itu menjadi 202,5. Nah, terus ikutin sama yang di atasnya itu, jadi untuk pendapatan dari Sun itu 571,5 juta. Nah, selanjutnya itu ada alternatif
kita dapat menghitung pendapatan Sun sebesar 90% dari laba bersih Sun yang disesuaikan, yaitu pendapatan bersih Sun 800.000 ditambahkan amortisasi peralatan yang dinilai terlalu tinggi itu 300.000 dibagi 5 itu ada 60, lalu dikurangin amortisasi kelebihan dialokasikan ke persediaan tanah, bangunan, hutang, laba. Nah itu ada 100.000, 25, dan 100. 25 itu dari 1 juta bagi 40 tahun. Nah itu ketemu 225, lalu dikurangin sama yang di atasnya juga itu ketemu 635, laba bersihnya itu 635, lalu dihitung sama yang di atasnya itu ketemu 90% dari laba bersih Sun yang disesuaikan itu ketemu 571,5 juta. Lalu itu kita juga dapat memverifikasi kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 2017. Nah itu jadi untuk yang pertama itu ada kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 2016 itu ada 1 juta, 1133, lalu ditambahkan 10% dari laba bersih Sun 2017 itu 80, dan dikurangin 10% dari amortisasi kelebihan nilai wajar tahun 2017 itu senilai 16,5, dan dikurangin lagi 10% pada dari dividen tahun 2017 itu senilai 30. Ketemunya kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 2017 itu ketemu 1166,5. Nah, untuk selanjutnya itu ada entry kertas kerjanya. Jadi itu bentar. Untuk yang pertama itu ada common stock Sun itu senilai 4.000, lalu ada additional paid in capital Sun itu senilai 1.000, returned earning Sun itu juga 1.400, sama amortisasi excess itu 5.268. Itu dijumlah ketemunya investment in Sun senilai 10.501,5. Nah, untuk non-controlling interest-nya itu 1.166,5. Jadi akun ekuitas menetapkan kepentingan non pengendalian dan memasukkan kelebihan yang belum diamortisasi. Selanjutnya yang B itu ada tanah senilai 200, building senilai 975, lalu itu ada goodwill-nya senilai 4.333, dan equipment itu ditaruh di kredit senilai 240, dan amortisasi ekses senilai 5.268. Nah, jadi ini tuh untuk mendapatkan kelebihan yang belum diamortisasi ke aset yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Oke, next. Lalu selanjutnya itu ada laporan neraca konsolidasi perusahaan PAM dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017. Itu dalam bentuk ribuan ya. Nah, untuk yang pertama itu asetnya, kita mencari asetnya. Itu ada cash, untuk PAM-nya itu senilai 253,5, dan 90% dari Sun-nya itu 100. Ketemu konsolidasi balance sheet, di situ senilai 353,5. Selanjutnya itu ada receivable net, itu PAM itu senilai 540, 90% Sun-nya itu senilai 200, dan konsolidasi balance sheet-nya senilai 740 itu ditambah. Selanjutnya ada inventories, untuk PAM itu senilai 1.300, untuk 90% Sun-nya itu senilai 600, ditambah menjadi 1.900 dalam konsolidasi balance sheet. Oke, terus selanjutnya itu ada other current asset, terus senilai untuk PAM-nya 800, dari Sun-nya 500, jumlah akan menjadi 1.300. Lalu ada tanah, land, itu PAM itu senilai 1.200, tambah Sun-nya 600, terus ditambah lagi 200 dari perhitungan yang tadi totalnya 2.000. Lalu ada building, itu senilai PAM-nya 9.500, tambah 3.800, ditambah dari yang tadi yang B itu ada 975, jadi totalnya itu 14.275. Lalu untuk yang equipment itu ada PAM itu senilai 8.000, untuk 90% dari Sun-nya itu 1.800,
lalu itu dikurangi 240 dari yang di B tadi, jadi totalnya itu senilai 9.560. Untuk investment insun itu untuk PAM-nya itu 10.501,5. Lalu kita nolkan dengan cara ditaruh di kredit dari perhitungan yang A tadi. Lalu untuk goodwill-nya itu ada 4.333, dan untuk amortisasi excess-nya itu ada senilai yang dari A itu tadi 5.268, dan yang B itu ada 5.268, jadi 0. Nah, untuk total asetnya sendiri untuk PAM itu 32.095, dan untuk SUN itu 7.650, dan untuk konsolidasi balance sheet-nya itu 34.461,5. Nah, selanjutnya itu kita menghitung liabilities-nya dan equity-nya. Itu ada account payable untuk SUN itu senilai 2.300, dan untuk PAM itu 2.300, dan untuk SUN 90% itu 1.200. Jadi untuk totalnya itu 3.500. Untuk tax payable-nya itu ada di PAM aja 4.000, dan untuk common stock-nya juga ada di PAM aja 11.000, dan untuk additional paid in capital-nya itu juga ada di PAM aja 8.900. Lalu untuk return-nya itu juga di PAM aja 5.855. Untuk common stock-nya itu Buliksun itu 4.000. Ya, terus dikurangin dari yang perhitungan yang di atas tadi 4.000 jadi 0. Untuk additional paid in capital-nya itu dari 1.000, terus dikurangkan dari yang A tadi 1.000 juga 0. Untuk return-nya Sun itu 1.400, terus dikurangin yang di A juga 1.400 jadi 0. Jadi untuk total liabilities yang dan equities yang PAM itu 32.095, dan untuk di Sun itu 7.600. Untuk balance sheet-nya itu 34.461,5. Itu ada tambahan non controlling interest-nya senilai 1.166,5. Nah, bentar. Nah, untuk menghilangkan saldo investasi anak perusahaan dan ekuitas timbal balik, menerapkan kepentingan dan pengendalian dan masukkan kelebihan yang belum diamortisasi, dan mengalokasikan kelebihan yang belum diamortisasi ke aset yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu consolidated income statement. Nah, di sini kunci untuk kita mengetahui apa sih consolidated income statement itu, gampangnya adalah akun income from subsidiary atau dari anak harus dihapus di neraca. Lalu untuk current period amortization harus dimasukkan ke dalam akun expense yang benar. Nanti kita akan melihat di neracanya. Lalu di bagian non-controlling interest dari net income harus proporsional dari income from subsidiary berdasarkan equity method. Nah, di sini saya mencontohkan, ini akan berhubungan dengan contoh soal yang saya akan berikan. Di sini adalah sebesar 571,50 dikali 0,10 per 0,90, maka didapati hasil 63,50. Nah, 63,50 ini apa? 63,50 ini adalah non controlling interest yang sudah kami jelaskan di subbab-subbab sebelumnya. Kita masuk pada contoh soal. Di sini saya menggunakan contoh soal yang ada di e-book yang sudah tertera di Ilmu, sehingga soal dan jawaban pada subbab ini akan berhubungan dengan subbab-subbab sebelumnya. Di sini secara garis besar poin pertama saya simpulkan bahwa PAM itu menginvest atau membeli atau mengakuisisi perusahaan SAN sebesar 571.500. Nah, itu induknya, atau bisa dibilang 90% interestnya, dengan revenue total sebesar $2.200.000 dan expense-nya sebesar $1.400.000, walaupun pada neraca tidak ada secara gamblang ditulis sebesar $1.400.000, namun hasil ini atau angka ini didapati dari total operating expense sebesar $1.260.000 ditambah dengan interest expense sebesar $140.000 di sisi SAN, sehingga didapati angka tersebut. Lalu selanjutnya ada
net amortization of the excess sebesar 165.000 dan sisanya adalah non controlling interest sebesar 63.500. Itu adalah hasil dari perhitungan kita di slide sebelumnya. Lalu di poin kedua ini adalah net amortisasi pada sisi beban masing-masing adalah 100.000 cost of goods sold sebesar 100.000 yaitu under value inventories, lalu ada under value building juga sebesar 25.000, lalu ada 60.000 depreciation expense equipment, maka didapati itu adalah overvalue sebesar 60.000 dan sisanya adalah interest expense for the 100.000 itu adalah not payable yaitu overvalue. Oke, di sini kita akan mencatat neraca, yang dimana untuk mencatat neraca sendiri kita harus mundur 2 slide sebelumnya di slide consolidated income statement, yang dimana di situ saya paparkan apa saja yang harus kita perhatikan dalam kita akan mencatat neraca. Nah, yang pertama-tama kita harus memperhatikan akun income from subsidiary. Nah, yang dimana akun income from subsidiary itu harus kita hapus atau hilangkan. Nah, kalau kita dilihat di neraca ini, di sisi total revenue di sisi PAM adalah 10.095.000 dan di sisi SUN 2.200.000 dengan total consolidated sebesar 11.723.500. Namun di sini karena kita harus mengeluarkan atau menghapus atau menghilangkan income from subsidiary, maka dari 10.095.000 ini kita harus kurangkan dengan total income interestnya sebesar 90% dengan angka 571.500, sehingga didapati sales dari PAM sendiri adalah 9.523.500. Nah, kedua yang harus kita perhatikan dalam kita akan mencatat neraca adalah current period amortisasi, yang dimana kita harus memasukkan akun-akun current period amortisasi ini ke dalam akun expense yang benar atau tepat. Nah, kita lihat pada sisi pengurangnya, di sini ada operating expense cost of sales. Nah, di sini di sisi PAM sebesar 4.000, di sisi SUN sebesar 700, namun di sisi consolidated sebesar 4.800. Nah, dari contoh soal yang sudah kita baca tadi, ada 100.000 cost of goods sold yang under value amortisasinya, sehingga di sini kita harus menambahkan jumlah under value tadi atau amortisasi tadi ke dalam akun tersebut. Maka di dalam total dari cost of sales dari PAM dan SUN adalah 4.700 ditambah dengan 100.000 amortisasi yang under value, maka didapati hasil 4.800 di sisi consolidated. Lalu yang kedua kita lihat pada akun buildings. Nah, di sini di sisi PAM sebesar 200 dan di sisi SUN sebesar 80. Namun di sisi consolidated total dari keduanya adalah 305, yang harusnya kita mendapati nilai sebesar 280. Namun pada soal juga tertera bahwa terdapat amortisasi sebesar 25.000 yang adalah under value. Maka kita harus menambahkan under value tersebut ke dalam nilai dari 280 tadi, sehingga 280 ditambah dengan 25.000, maka didapati hasil dari consolidated antara buildings PAM dan SUN adalah 305.000. Lalu di ketiga adalah di sisi akun equipment. Nah, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa PAM sebesar 700 dan sisanya adalah SUN sebesar 360, namun didapati hasil consolidated sebesar 1.000 atau 1 juta. Nah, sisanya adalah 60.000, itu adalah amortisasi yang over value. Kita bisa lihat di soal di slide sebelumnya. Maka kita harus melakukan pengurangan karena ini masih dalam
sisi aset, maka kita harus melakukan pengurangan kalau over value. Maka hasil dari 700.000 dan 360.000 adalah 1.060.000 dikurangi dengan amortisasi over value. Maka kita melakukan pengurangan sebesar 60.000, maka didapati hasil consolidated sebesar 1 juta. Lalu sisanya yang terakhir adalah di sisi interest expense sebesar 300 di sisi PAM dan 140 di sisi SUN. Nah, namun di hasil penjumlahannya adalah di consolidate sebesar 540. Nah, di sini di soal di slide sebelumnya tertera bahwa amortisasi di sisi notes payable sebesar 100.000 yang adalah over value. Maka jikalau over value pada sisi liabilitas kita lihat pada bab sebelumnya, maka hal itu akan ditambahkan pada neraca. Maka di sini didapati interest expense PAM sebesar 300 dan SUN sebesar 140 yang harusnya mendapati hasil 440 namun ada amortisasi over value, maka hasilnya adalah 540. Lalu hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah bagian non controlling interest dari net income proporsional harus dari income from subsidiary harus berdasarkan equity method. Nah, di sini maksudnya adalah hasil perkalian yang pada dua slide sebelumnya yaitu sebesar 63.500 atau itu adalah non controlling interest harus dimasukkan ke dalam neraca. Nah, di sini kita lihat pada sisi controlling interest share-nya yang sebesar 3.095.000 adalah hasil penjumlahan dari consolidated net income sebesar 3.158.500 ditambah dengan non controlling interest share sebesar 63.500, maka didapati hasil controlling interest share-nya sebesar 3.095.000. Pushdown. Akuntansi pushdown adalah proses pencatatan dampak penetapan harga pembelian secara langsung pada pembukuan anak perusahaan. Akuntansi pushdown mempengaruhi pembukuan anak perusahaan dan laporan keuangan anak perusahaan yang terpisah. Akuntansi ini tidak mengubah laporan keuangan konsolidasi dan pada kenyataannya menyederhanakan proses konsolidasi. GAAP saat ini memberikan opsi kepada pihak yang diakuisisi untuk menerapkan akuntansi pushdown. Keputusan untuk menerapkan akuntansi pushdown tidak dapat dibatalkan. SEC mencatatkan akuntansi pushdown untuk pengajuan SEC ketika anak perusahaan dimiliki secara substansial sepenuhnya sekitar 90% tanpa utang yang dimiliki publik atau saham preferen yang beredar. Menyiapkan lembar kerja neraca konsolidasi. Ada banyak rumus di kolom neraca konsolidasi, tapi sekali lagi sebagian besar rumus ini dapat cukup menjumlahkan kasus perusahaan induk ditambah kas perusahaan anak, lalu melakukan penyesuaian dan eliminasi yang diperlukan. Perhatikan bahwa kas memiliki saldo debit normal, jadi kita tambahkan penyesuaian debit dan kurangi kredit untuk memperoleh total gabungan. Kita dapat menyalin rumus kita untuk semua akun yang memiliki saldo debit normal, yaitu semua aset. Meninjau rumus untuk akun hutang, kita jumlahkan akun hutang induk perusahaan ditambah akun hutang anak perusahaan, lalu lakukan penyesuaian dan eliminasi. Perhatikan bahwa akun hutang memiliki saldo kredit normal, jadi kita kurangi penyesuaian debit. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.